Bab 771. Patriark The Riverdale Hintons, Aaron Hinton, adalah paman dari Lacey Hinton. Maka, Henry Jones mengundangnya untuk menjadi saksi pernikahan sebagai penatua dan berjanji bahwa setelah pendaftaran pernikahan yang sukses, dia akan diberikan sejumlah besar uang atau perintah senilai puluhan miliar. Ketika Aaron mendengar berita itu, dia sangat gembira. Henry Jones, ayah baptisnya, Gavin Zachary, mengendalikan jalur kehidupan ekonomi East End dan bernilai ratusan miliar. Sekarang bisnis Riverdale Hintons anjlok karena Zeke dan bahkan diambang kebangkrutan. Jika mereka bisa menjalin hubungan baik dengan Gavin Zachary, keluarga Hinton akan mendapat manfaat. Segera Aaron mendapatkan cucu kesayangannya, Michael, untuk mengantarnya sampai ke markas Linton Group. Setengah jam kemudian, mereka bertemu dengan Henry di kantor pusat Linton Group. Aaron menyambutnya dengan senyum, "Kamu pasti diberkati dengan ketampanan. Lacey sangat beruntung kau tertarik padanya." Henry menggosok dahinya seolah-olah dia sedang sakit kepala. "Oh, sayangnya, Lacey tertipu oleh sanjungan Zeke, dan aku tidak yakin apakah dia akan menerima lamaranku." Michael segera menyatakan dukungannya, "Tuan Jones, maksud saya, Henry, jika Lacey dapat menikahi Anda, itu akan membawa kehormatan besar bagi keluarga Hinton. Jika dia tidak mau, keluarga kami akan menolaknya dan bahkan memintanya untuk menghapus nama keluarganya. Titik. Jika dia bahkan tidak menghargai nama keluarga leluhur kita, dia mengabaikan asal-usul dan garis keturunannya yang sebenarnya. Dan ketika berita tentang dia memberontak dan sulit diatur, reputasi Linton Group akan rusak dan konsekuensinya akan menghancurkan." Henry tercengang. Tindakan Riverdale Hintons bisa kejam dan kejam. Untuk keuntungan yang sangat kecil, mereka rela mengorbankan kebahagiaan pernikahan cucu perempuan mereka dan bahkan menghilangkan nama keluarganya. Pada saat yang tepat ini, staf Biro Urusan Sipil tiba. Henry segera membawa semua orang ke kantor Lacey. Ketika Lacey melihat Henry datang bersama dengan anggota keluarga Riverdale Hintons, segera, dia tahu ada yang tidak beres. Dia berpura-pura tenang dan berkata, "Henry, kamu tidak diterima di sini, jadi silakan pergi." Sebelum Henry bisa menjawab, Aaron memarahi, "Beraninya kau. Apakah ini caramu berbicara dengan calon suamimu? Suami masa depan?" Lacey tercengang, "Apa maksudmu?" Henry tersenyum kecut, "Lacey, aku baru saja pergi melamar orang tuamu, dan orang tuamu setuju. Selanjutnya, pamanmu secara pribadi akan bertindak sebagai petugas. Dan karena semua orang hadir, kita akan mendaftarkan pernikahan hari ini." Dengan kesal, Lacey menjawab, "Kamu berbicara omong kosong. Orang tua saya tidak akan pernah membiarkan saya menikahi binatang ini. Selain itu, petunjuk Riverdale ini kejam. Jelas, mereka menjual saya ke Henry dengan imbalan keuntungan." Dengan marah, dia mengatakan kepadanya, "Menyingkir dari pandanganku. Aku lebih baik mati hari ini daripada menikahimu." Henry memberinya senyum menyeramkan, berkata, "Hehe, itu bukan keputusanmu." Dengan itu, dia melemparkan buku pendaftaran identitasnya dan Lacey kepada staf Biro Urusan Sipil, "Tolong daftarkan pernikahan kami." Lacey merasakan sakit kepala yang membelah seolah-olah dia disambar petir. "Henry sialan ini telah mencuri buku pendaftaran identitasku dan membawanya ke sini. Jika pernikahan ini berhasil didaftarkan, saya secara sah akan menjadi istrinya. Tidak, itu tidak boleh terjadi." Dengan marah, dia bergegas maju untuk merebut pendaftaran identitasnya. Sayangnya, Michael bergerak maju lebih cepat dari yang dia bisa dan, tanpa ragu, menamparkan wajahnya. "Bitch, kamu berani protes. Kamu sangat beruntung karena Tuan Jones ingin menikahimu. Jangan berani-beraninya begitu tidak bijaksana." Bab 772. Kekuatan tamparan itu begitu kuat hingga membuat Lacey jatuh ke tanah. Kepala Lacey berdengung. Pada saat itu, dia merasakan langit berputar dan bumi di bawahnya bergerak. Saat itu, darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia memelototi Michael dengan marah sambil mengutuknya, "Michael, kamu bajingan. Bukankah kita keluarga?" "Tidak, bahkan musuh tidak akan pergi sejauh itu." Namun, Michael menjawab dengan penuh kemenangan, "Silakan, sumpah dan kutuk. Harinya akan tiba ketika Anda menyadari bahwa apa yang kami lakukan adalah untuk kebaikan Anda sendiri." Dalam 2 menit, staf telah melakukan pekerjaan mereka, dan mereka berkata dengan hormat, "Tuan Jones dan Nona Hinton, tolong berdiri di depan kamera untuk mengambil foto Anda."
Begitu kami mengunggah foto, kasusnya selesai, dan Anda resmi menjadi pasangan suami istri. Henry memandang Leslie dengan penuh nafsu dan berkata, Leslie, kemarilah dan mari kita foto bersama. Leslie langsung mundur, mengambil setumpuk kertas dan melemparkannya ke Henry, sambil berteriak, pergi, dan pergi dari pandanganku. Aku tidak akan pernah menikahimu. Aku wanita Zeke, dan tidak ada yang bisa membawaku pergi. Kamu menjauhlah dariku. Henry mencibir, Zeke. Oh, sebaiknya kau lupakan dia. Kurasa dia hanya seonggok abu sekarang. Untuk sesaat, Leslie bingung. Kemudian dia bertanya, apa maksudmu? Henry menjawab, jangan bilang kamu masih dalam kegelapan. Zeke telah menerima tantangan untuk berduel dengan Tuan Queen dari East End. Mereka akan berduel sampai mati. Tuan Queen adalah tuan kedua di Rahasia, dan kekuatannya di atas Tuan Williams. Apa menurutmu suamimu yang tidak berguna itu bisa sesuai dengan Tuan Queen? Apa? Seluruh tubuh Leslie bergetar. Zeke dan Tuan Queen akan bertarung duel sampai mati. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Tuan Queen, Henry dengan jelas mengatakan bahwa Tuan Queen lebih kuat daripada Tuan Williams. Jadi, tidak peduli seberapa mahir Zeke, dia tidak mungkin menandingi Tuan Queen. Leslie hampir pingsan saat dia berkata dengan panik, Aku akan mencarinya. Bahkan dalam kematian, aku harus bersamanya. Sial, Henry sangat marah, ramuan cinta macam apa yang diberikan Williams padamu yang membuatmu cukup gila untuk mati bersamanya. Hari ini, kamu akan menikah denganku, dan kamu tidak akan kemana-mana. Dengan itu, dia menangkap Leslie di rambutnya dan menariknya ke arahnya, berpose untuk foto denganku. Pergilah. Leslie menolak untuk berpose dan berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Kulit kepalanya terluka oleh tarikan di rambutnya dan mulai berdarah. Rasa sakit itu menusuk hatinya. Pada titik ini, Hartley tiba, hampir terlambat. Adegan yang menyapa matanya memenuhi hatinya dengan api kemarahan. Sial, beraninya kau menyentuh gadisku. Kau punya keinginan mati. Dalam sekejap, dia bergegas maju, dan pukulannya mendarat di mata Henry. Henry mengeluarkan tangisan yang mengerikan, melepaskan Leslie, dan jatuh ke tanah. Hartley memandang Leslie dengan sedih, Leslie, kau baik-baik saja. Hartley, tolong katakan yang sebenarnya. Apakah Zeke bertarung sampai mati dengan Tuan Queen? Leslie bertanya dengan tergesa-gesa. Pertanyaannya yang tiba-tiba membuat Hartley terdiam. Dia takut untuk mengatakan yang sebenarnya karena dia tidak ingin Leslie khawatir. Bahkan, dia tidak yakin, sekarang, apakah rencana pemimpin akan berhasil dan apakah Zeke akan bertahan. Ketika Hartley menolak untuk menjawab, Leslie tahu bahwa apa yang mereka katakan itu benar. Segera, dia ingin berlari keluar, aku akan mencarinya, dan aku ingin mati bersamanya. Sial, kamu tidak akan kemana-mana. Henry menutup matanya dan meraung, teman-teman, tangkap wanita ini dan pukul dia. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda berapa harga yang akan Anda bayar untuk menyerang saya. 10 pengawal mematuhi perintah dan bergegas menuju Hartley sekaligus. Hartley dengan cepat mendorong Leslie ke belakang agar menjauh dari bahaya. Dengan gerakan cepat dan terampil, dia mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menyerang kelompok itu. Bab 773. Setelah serangkaian belati yang berkilauan dan senjata yang berkedip, darah tumpah kemana-mana. 10 pengawal tergeletak di tanah, masing-masing dengan setidaknya satu luka tusukan dan tidak mau bertarung lagi. Hanya dalam beberapa saat, tangisan dan jeritan bisa terdengar di seluruh gedung. Wajah Henry menjadi pucat. Sial, bagaimana wanita ini bisa bertarung dengan sangat baik. Bahkan 10 pria besar tidak cocok untuknya. Hartley memandang Henry dengan senyum licik dan berkata, penjahat sepertimu seharusnya tidak memiliki keturunan karena gadis kecil lain akan menderita karenamu. Tatapannya jatuh pada selangkangan Henry. Saat dia hendak mengambil tindakan, Henry tiba-tiba mengeluarkan pistol dari sakunya, ditujukan ke kaki Hartley, dan menembak. Setelah suara tembakan, darah berceceran dan celana Hartley menjadi merah. Persetan. Dalam kesakitan, Hartley mengutuk, dan secara spontan lututnya berubah menjadi posisi berlutut. Tepat pada waktunya, dia berpegangan pada meja di sebelahnya dan menahan dirinya agar tidak jatuh ke lantai. Dia duduk di kursi dengan susah payah dan menutupi lukanya dengan tangannya. Wajahnya terpelintir kesakitan saat dia berbicara,
Henry, kamu telah melanggar aturan seni bela diri dengan menggunakan senjata api. Kamu akan dihukum berat oleh Asosiasi Seni Bela Diri. Henry dengan angkuh meniup asap dari pistolnya dan mencibir, aturan seni bela diri. Hah? Maaf, tapi aku tidak menyukai seni bela diri. Ngomong-ngomong, bagaimana jika aku melanggar aturan? Kamu akan mati hari ini, dan tidak ada yang akan tahu tentang ini. Saat dia berbicara, dia mengarahkan senjatanya ke Hartley lagi. Tidak, wajah Lacey memucat karena ketakutan, dan dia secara naluriah bergerak ke depan Hartley, menempatkan dirinya di garis api, jangan tembak. Aaron dan Michael sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka Henry akan menjadi orang yang putus asa yang akan membunuh di depan umum. Pada saat itu, Aaron memarahi, Lacey, mengapa kamu ragu-ragu? Cepat setuju untuk menikah dengan Tuan Jones. Apakah Anda ingin darah berceceran di mana-mana? Tidakkah Anda ingin terus menjalankan Linton Group Anda? Lacey tahu bahwa jika dia tidak setuju untuk menikah dengannya hari ini, dia mungkin akan membunuh Hartley. Menggigit bibirnya, dia berbicara dengan putus asa, baiklah, jika kamu tidak membunuhnya. Aku akan menikahimu. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, setelah mendaftarkan pernikahan, dia akan menemukan kesempatan untuk bunuh diri demi Zeke. Henry sangat gembira, jika Anda setuju sebelumnya, ini tidak akan terjadi. Mengapa Anda baru setuju setelah semua ini? Di ujung lain ruangan, Hartley sangat tersentuh hingga dia menangis. Tidak ada wanita yang pernah rela mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi Hartley. Dia memegang lengan Lacey dan memohon, Lacey, jangan setuju untuk menikah dengannya. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan rencana jahatnya berhasil. Diam. Henry memarahi, satu kata lagi darimu, dan aku akan menembak kakimu yang lain. Saat dia berbicara, dia menarik Lacey ke dirinya sendiri, bersiap-siap untuk berpose untuk foto surat nikah. Pada saat yang sama, Zeke telah tiba di gedung kantor Linton Group. Zeke memandang Gavin dengan acuh tak acuh, berkata, sekarang, bergerak, dengan bersujud untuk setiap 3 langkah yang Anda ambil, pergi ke kantor presiden dan minta maaf. Hah? Gavin terkejut dengan tuntutan Zeke. Dia bisa membayangkan betapa lelahnya dia ketika tubuhnya yang lemah melakukan kowtow di setiap langkah ketiga dari lantai dasar ke lantai 10. Namun, tatapan Zeke tanpa ampun, apa? Apakah Anda keberatan? Gavin dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak keberatan. Aku akan mulai mendaki sekarang. Dengan itu, dia berlutut di lantai dan menundukkan kepalanya untuk menyentuh tanah dengan bunyi dan terus merangkak ke depan. Puas, Zeke naik ke atas. Dalam waktu singkat, dia sudah berada di kantor presiden. Adegan di kantor membuatnya geram, hampir gila. Lacey dipaksa oleh Henry untuk berpose untuk foto. Wajahnya merah dan bengkak, dan ada darah di sudut mulutnya. Tidak hanya itu, bahkan rambutnya pun berantakan dengan darah yang menetes di dahinya. Bajingan. Aku tidak tega bahkan melukai sehelai rambutnya, dan kalian berani melecehkannya. Anda akan menghadapi murka saya. Ketika Henry, Lacey, dan yang lainnya menyadari bahwa Zeke telah kembali, mereka membeku sejenak. Persetan, bagaimana Zeke Williams masih hidup? Bab 774. Mungkinkah Tuan Quinn menunjukkan kebaikan dan menyelamatkan nyawanya? Tuan Quinn, kau bajingan. Beraninya kau merusak rencanaku. Tidak bisakah kamu menahannya sedikit lebih lama? Lacey bergegas ke pelukan Zeke dan berteriak keras, Zeke, kamu masih hidup. Syukurlah, kamu masih hidup. Dengan belas kasih, Zeke memeluk Lacey, sayang, maafkan aku telah membuatmu khawatir. Lacey meninju dada Zeke, dasar brengsek. Kenapa kamu menerima tantangan Tuan Quinn? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku melanjutkan hidup? Apakah kamu tahu aku hampir mati mengkhawatirkanmu? Lacey menangis. Zeke menghiburnya, Lacey, jangan khawatir. Demi kamu, aku akan hidup dan tidak akan mengambil risiko dengan seenaknya. Henry menggertakkan giginya. Hidup. Persetan hidupmu. Quinn mungkin akan menyelamatkanmu, tapi aku tidak. Dia mengeluarkan senjatanya lagi, siap menembak Zeke. Tapi sebelum dia bisa membidik, Zeke bergerak, dan dalam sekejap mata, dia sudah berada di depan Henry, menyambar senjatanya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia melepaskan satu tembakan ke kaki Henry.
Ark. Dengan teriakan, Henry jatuh berlutut. Darah dengan cepat menyebar ke celananya, mengubahnya menjadi merah. Brengsek, sial, sial, sial. Rasa sakit Henry tak tertahankan. Zeke, kamu berani melakukan kejahatan di siang bolong. Aku akan meminta Gatpaku untuk membunuhmu. Tapi Zeke mengabaikan Henry dan membantu Lacey kembali ke tempat duduknya. Lacey, duduklah, biarkan aku melihat lukamu. Lacey, di sisi lain, tidak terlalu khawatir tentang luka ringannya sendiri. Melihat genangan darah di lantai, dia tergagap. Zeke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saat itu, Aaron memarahi dengan marah, bagaimana menurutmu? Apalagi, tidak mudah bagi keluarga Hinton untuk mendapatkan kesempatan ini untuk berkembang. Anda baru saja menghancurkannya. Kenapa kamu masih berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa? Ayo, minta maaf kepada Tuan Jones dan setuju untuk menikah dengannya. Kalau tidak, dia akan membuat Gatpa Gavin Zakari datang untuk kita. Linton Group tidak hanya akan dihancurkan, tetapi keluarga Hinton kita juga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Zeke akan menyebabkan kehancuran Riverdale Hintons. Di masa lalu, kami telah menunjukkan belas kasihan kepadanya karena dia adalah anggota keluarga Lacey. Namun demikian dia tidak bertobat tetapi menjadi lebih buruk. Apa yang lalu adalah masa lalu. Aku terlalu baik saat itu. Kali ini, biarkan keluarga mereka dihancurkan. Henry tahu bahwa untuk hari ini, kesempatan untuk memaksa Lacey menikah telah hilang. Dia mengancam mereka, tunggu saja. Anda akan menyesali keputusan Anda. Gatpa saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Ayo pergi. Berdiri diam, Zeke memerintahkan mereka, apakah aku memberimu izin untuk pergi? Aku sudah membawa tamu untukmu. Sebelum kamu pergi, tunggu sampai kamu bertemu tamu itu. Henry terkejut, tamu. Tamu apa? Ada keributan di koridor di luar pintu, dan banyak karyawan berkumpul di sana, saling berbisik. Hah? Ada apa dengan lelaki tua ini? Dia bergerak ke atas dengan bersujud di setiap langkah ketiga. Lihat, dahinya terluka. Hei, aku mengenalinya. Bukankah dia membawa anak baptisnya ke sini untuk menimbulkan masalah beberapa waktu lalu dan diusir oleh bos kita? Ya, itu dia. Kali ini, apakah dia sudah bertobat dan datang ke sini untuk menunjukkan rasa hormat dan permintaan maaf? Ini adalah pertunjukan pertobatan yang sangat serius. Dia telah bersujud dari lantai dasar hingga lantai 10. Awalnya, Henry tidak mengaitkan tamu ini dengan Gatpanya. Itu tidak masuk akal. Namun demikian, Zeke memberitahunya bahwa seorang tamu akan datang. Jadi, Henry merasa ada sesuatu yang salah. Dia kemudian berlari ke pintu dan melihat keluar. Setelah hanya satu pandangan, Henry merasa seolah-olah seluruh dunianya telah hancur. Bab 775. Persetan, apa yang terjadi? Bukankah lelaki tua yang bersujud setiap 3 langkah sampai kepalanya melukai Gatpa Gavin Zakari? Tuhan, apa yang terjadi? Mengapa Anda bersujud di sini? Dia belum pernah melihat Gatpanya begitu dipermalukan sepanjang hidupnya. Aaron dan Michael pun langsung kaget saat mengetahui bahwa pria itu memang Gavin Zakari. Sosok yang mereka hormati di masa lalu sekarang bersujud kepada Linton Group untuk meminta maaf. Grup Linton saat ini telah menjadi begitu kuat. Gatpa. Apa yang kamu lakukan, Gatpa? Henry berteriak cemas, mengapa kamu bersujud kepada mereka? Ketika Gavin mengangkat kepalanya dan melihat Henry, dia terlalu marah untuk berkata-kata. Persetan, tidak heran Zeke membawaku ke sini. Alasannya pasti karena Henry menyebabkan masalah di sini. Alasan dibalik semua ini adalah karena Henry ingin membuat Lacey menikah dengannya. Jika Henry tidak menghasutnya untuk menghadapi Zeke, maka dia, Gavin Zakari, tidak akan berakhir seperti ini. Henry adalah penyebab malapetaka ini. Dengan pemikiran itu, Gavin tidak bisa lagi diganggu untuk bersujud. Sebaliknya, dia berlari ke atas seperti orang gila, dan dengan satu tendangan, membuat Henry jatuh ke lantai. Brengsek, kau bajingan, kau telah membuatku sangat menderita. Sebelumnya, Henry tertembak di kaki, dan sekarang Gavin menendangnya dengan ganas. Karena itu, tubuhnya berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum menabrak dinding dan akhirnya berhenti. Henry kemudian berbicara dengan mata merah, Gatpa, kenapa kamu memukuliku? Zeke adalah musuh kita.
Ayah baptisnya, Gavin, memarahi, sialan, Tuan Williams adalah bosku, bukan musuhku. Jika kamu berani menyinggung bosku, aku akan memukulmu. Gavin Zakari bergerak maju dan menendangnya lagi dan lagi. Apa? Segala macam pikiran menyerbu pikiran Henry dan keluarga Hinton. Gavin Zakari, pria yang mengendalikan garis hidup kekayaan dan kemakmuran Easton, sebenarnya menyebut Zeke sebagai bosnya. Dengan kata lain, Zeke sekarang yang mengendalikan jalur kehidupan ekonomi Easton. Sudah berapa lama sejak terakhir kali mereka melihatnya sehingga dia telah berkembang ke ketinggian seperti itu? Sial, kita telah mengambil orang yang salah. Zeke tidak senang, apakah Anda menyebabkan anak baptis Anda sendiri untuk mendapatkan simpati saya? Jika demikian, penderitaan tidak cukup. Namun demikian, Gavin tidak berusaha untuk mendapatkan simpati Zeke. Dia benar-benar ingin mengalahkan Henry. Tetapi karena Zeke telah menunjukkan bahwa penderitaannya tidak cukup serius, Gavin memutuskan untuk menimbulkan lebih banyak rasa sakit. Karena itu, dia memegang kursi di dekatnya dan membenturkannya dengan keras ke kaki Henry. Retakan. Kaki Henry patah, dan itu sangat menyakitkan sehingga dia berteriak dengan panik, "Kakiku! Kakiku!" Namun Gavin tidak mengalah, dan dia meremukkan kursi itu lagi dengan kaki satunya. Retakan. Kaki lainnya juga patah. Pada saat itu, Henry sangat kesakitan sehingga dia kehilangan suaranya, dan matanya berputar ke atas. Suara gemericik datang dari tenggorokannya seolah-olah dia bisa syok kapan saja. Setelah semua itu, Gavin menoleh ke arah Zeke dengan hati-hati, bertanya, "Tuan. Tuan Williams, apakah Anda puas?" Zeke menjawab, "Enyahlah." "Ah, oke." Gavin merangkak keluar dari kamar. "Sukacita apa?" Hartley, yang berada di salah satu sudut, tertawa terbahak-bahak. Zeke melirik luka peluru di kaki Hartley dan bertanya, "Hartley, kapan kamu menjadi begitu penyayang? Dia menembakmu, dan kamu tidak akan membalaskan dendammu sendiri." Saat itulah Hartley sadar. Menyeret kakinya yang terluka, dia pergi ke arah Henry, selangkah demi selangkah. Belati di tangannya berputar-putar seperti penari. Anjing ini terlihat cantik dan lembut. Dia pasti telah merayu banyak gadis sebelumnya. Hari ini, aku akan memberikan hukuman surga kepadanya atas nama jenis kelaminku. Segera, belati di tangannya bergerak dengan cekatan ke wajah Henry seolah-olah dalam tarian gila. Setelah 3 menit, wajah Henry sudah tidak bisa dikenali lagi. Itu adalah kekacauan darah dan daging, benar-benar rusak dan berbeda dari sebelumnya. Bahkan setelah pulih dari cedera, wajahnya akan penuh dengan bekas luka. Tidak. ARGG hahaha. Henry mengeluarkan jeritan yang membekukan darah, dan kemudian dia pingsan. Mata pencahariannya tergantung pada penampilannya, jadi jika wajahnya rusak, dia tidak akan bisa mencari nafkah. Baginya, menjadi cacat secara harfiah lebih buruk daripada kematian. Bab 776. Baik Aaron dan Michael benar-benar ketakutan, dan mereka gemetar seperti orang gila ketika melihatnya. Betapa kejamnya Zeke Williams dan Hartley Murphy. Ini bukan tempat tinggal, jadi mereka berdua bersiap untuk melarikan diri. "Berhenti di sana!" teriak Zeke. Dengan jantung berdebar kencang, Aaron dan Michael berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Zeke menatap dingin pada mereka berdua. "Katakan, siapa yang memukul istriku?" Michael berusaha menjelaskan dirinya sendiri, aku melakukan ini untuk Leslie." Bang! Zeke berlari ke depan dan memberi Michael tamparan keras. Itu adalah tamparan yang sangat kuat hingga membuat tubuh Michael melayang di udara. Dia berjungkir balik di tengah jalan sebelum dia mendarat dengan keras di tanah. Dia hampir pingsan saat beberapa gigi berdarah keluar dari mulutnya. Meskipun Aaron mencintai cucunya, dia tercengang oleh taktik kejam Zeke dan terlalu takut untuk memprotes. Berpura-pura tenang, dia berkata, "Karena kamu telah memukul Michael, kita bisa menyebutnya seimbang. Michael, ayo pergi." "Siapa bilang kita menyebutnya genap?" Zeke terkikik dingin. "Hidup Michael serendah anjing, sedangkan istriku adalah permata yang berharga. Bagaimana kita bisa menyamakan mereka?" Aaron menggertakkan giginya. "Williams, apa lagi yang kamu inginkan? Jangan terlalu jauh." Zeke menggeram,
awalnya saya akan menghancurkan seluruh keluarga Anda karena Anda telah menyentuh istri saya, tetapi mengingat Anda semua berbagi nama keluarga istri saya, kami tidak perlu keluarga Anda mati. Kami hanya perlu menghancurkan kalian semua. Aaron berteriak padanya dengan marah, beraninya kau, dasar bajingan arogan. Riverdale Hintons telah menjadi keluarga yang mapan selama lebih dari 100 tahun. Akar kita dalam. Bukan terserah padamu untuk menghancurkan kita. Zeke tersenyum ketika dia mengeluarkan teleponnya untuk menelepon kamar dagang laut. Dalam 10 menit, aku ingin Riverdale Hintons menghilang dari muka bumi ini. Kamar dagang samudera terdiri dari anggota dari eselon atas dunia bisnis Rivermouth. Oleh karena itu, tidak terlalu mengada-ada untuk mengatakan bahwa mereka memegang ekonomi Rivermouth di tangan mereka. Terlalu mudah baginya untuk menyingkirkan petunjuk Riverdale. Aaron tertawa gila. 10 menit. Ho. Kamu tidak akan bisa melakukannya bahkan jika aku memberimu 10 tahun. Telepon Aaron tiba-tiba berdering, dan dia dengan cepat mengangkatnya. Aaron Hinton, barangnya tidak standar, dan kami ingin mengirimnya kembali. Tolong kembalikan semua pembayaran dan kompensasi kepada kami. Hah? Aaron tercengang. Pak, bagaimana ini bisa? Saya yakin ada kesalahan di suatu tempat. Namun, pihak lain telah menutup telepon sebelum Aaron memiliki kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Beberapa panggilan telepon lainnya kembali ke belakang setelah itu. Aaron Hinton, ada beberapa masalah dengan material kami. Kami tidak akan dapat memasok ke perusahaan Anda tepat waktu. Maaf, tetapi kolaborasi kami berakhir di sini. Aaron Clinton, saya mendengar bahwa pemasok tidak lagi memasok Anda dengan barang-barang itu. Apakah itu berarti produksi terhenti untuk barang-barang yang saya butuhkan? Sampai jumpa di pengadilan. Halo Tuan Hinton, ini panggilan bank rahasia. Berdasarkan situasi Anda saat ini, skor kredit Anda telah dikurangi menjadi 0. Harap lunasi semua pinjaman Anda dalam 3 hari. Halo, Tuan Hinton, ini pengadilan sipil kota Oakhir. Anda telah dituntut karena tidak membayar pinjaman Anda, dan semua rekening Anda sekarang telah dibekukan. Mohon diberitahukan. Aaron terdiam. Serangkaian panggilan telepon ini seperti pengisap darah yang praktis merenggut nyawanya. Aaron menjadi lemas dan jatuh ke sofa dengan tak percaya. Bisnis keluarga berusia seabad hancur dalam semalam. Kami tidak hanya akan bangkrut, tetapi kami juga harus menanggung beban hutang yang sangat besar. Jika rumah kami disita, apakah kami kemudian akan kehilangan tempat tinggal dan menjadi pengemis? Tidak. Aaron menangis dan segera memohon pada Leslie, Leslie, aku pamanmu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aset keluarga Hinton adalah akar keluarga kita. Kita tidak bisa membiarkan mereka disita. Leslie, tolong tarik kembali perintah itu. Tolong lakukan dengan cepat, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku akan membiarkanmu menjadi kepala Riverdale Hintons. Bab 777. Sejujurnya, ini benar-benar hukuman yang terlalu berat di Riverdale Hintons, dan Leslie mulai merasa sedikit berhati lembut. Bagaimanapun, Riverdale Hintons adalah inti dari keluarga. Bagaimana mereka bisa membubarkannya seperti ini? Dia menoleh ke Zeke dengan mata memohon. Zeke tersenyum. Leslie, aku menghargai pendapatmu. Namun, bahkan jika aku melindungi keluarga Hinton, aku tidak bisa membiarkan mereka terus mengelolanya. Kamu harus mengambil posisi kepala keluarga. Leslie lalu menatap Aaron. Aaron akan menyetujui apapun selama mereka bisa melindungi akar keluarga Riverdale Hintons. Dia cepat-cepat berkata, itu bukan masalah, Leslie. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu akan menjadi kepala para Hinton. Zeke menelepon hotline darurat untuk ambulans untuk tembakan Hadley. Setelah itu, dia memanggil T-Rex, yang sedang menjalankan tugas yang diberikan di kota Oakhir. Zeke menyuruh T-Rex untuk menyingkirkan Aaron dan mengawasi Henry menyerahkan posisi itu kepada Leslie. Dia khawatir Aaron akan menyabotase proses penyerahan kepemimpinan keluarga kepada Leslie. Hanya setelah dia mengatur segalanya, Zeke meninggalkan grup Linton dan akhirnya menuju ke East School. School Timur adalah tempat kompleks militer Paul Hun berada. Merkuin telah mengirim orang untuk bekerja dengan John dalam upaya untuk masuk ke kompleks militer. Rencananya adalah mengaktifkan racun di tubuh Paul Hun dan membunuhnya. Dia khawatir Hudson saja tidak akan cukup untuk menghentikan John, jadi dia memutuskan untuk pergi dan melihat sendiri. Di East School, di kompleks militer Paul Hun,
John datang sangat awal. Dia telah berhasil berjalan di sekitar kompleks militer 2 kali sambil berpura-pura menjadi bagian dari kerumunan. Dia hanya santai setelah memastikan bahwa tidak ada karakter yang mencurigakan atau pengaturan khusus di sekitarnya. Setelah dia menemukan sudut yang sepi, dia memutar nomor misterius. Semuanya normal. Jelas. Bersiaplah untuk beraksi. Seorang pengemis kecil berjongkok di pintu masuk kompleks militer. Pengemis kecil itu sebenarnya adalah Hudson yang menyamar. Khawatir akan menarik perhatian John, dia muncul dengan pakaian itu untuk melindungi kompleks militer. Tentu saja, penjaga keamanan tidak tahu apa-apa, jadi mereka mencoba mengusir Hudson. Pergi dari sini. Ini bukan tempat bagimu untuk mengemis. Marah, Hudson berkata, siapa Anda sampai menyuruh saya pergi dari sini? Petugas keamanan memarahi, siapa saya? Saya pemilik tempat ini, oke. Hudson terkikik, "Hoh. Kamu hanya anjing penjaga, tapi kamu menyebut dirimu pemiliknya. Ini terlalu lucu." Kamu. Penghinaan dari seorang pengemis belaka membuat penjaga itu menjadi marah. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Hudson. 1 menit. Keluar dari wajahku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menghilang dari muka bumi. Hudson tetap tenang. Siapa yang kamu omong kosong? Tidak ada peluru di pistol itu. Hudson sudah lama berada di ruang Cygnus, dia akrab dengan praktik standar ini. Oh. Jantung penjaga itu berdegup kencang. Bagaimana pengemis bajingan ini tahu tidak ada peluru di pistol ini? Itu seharusnya sangat rahasia. Kecuali ada yang mencurigakan dari pengemis ini. Keributan itu segera mengganggu Shannon Hans, cucu perempuan Paul. Hal yang menarik tentang Shannon adalah bahwa dia adalah tipikal aseksual. Seseorang yang tidak tertarik pada pria atau wanita. Dia keluar dan menegur mereka, suara apa semua ini? Kamu mengganggu istirahat kakek. Apakah kamu yakin kamu bisa bertanggung jawab untuk itu? Penjaga itu segera berbisik padanya, Bu Hans, dia tahu rahasia tentang senjata kami yang tidak mengandung peluru, dan dia sudah berjongkok di pintu masuk kami selama lebih dari setengah jam. Saya khawatir ada yang salah dengan pengemis ini di sini. Oh. Shannon tegang tanpa sadar dan segera melirik penjaga keamanan dengan penuh arti. Memahami maksudnya, penjaga itu dengan cepat menyelinap ke halaman untuk mengambil beberapa peluru sebagai cadangan. Bab 778. Khawatir dia mungkin salah menyalahkan seseorang, dia memutuskan untuk menguji pengemis itu. Dia membawa oatmeal yang ingin dia berikan kepada kakeknya dan menyerahkannya kepada pengemis itu. Hei, ini untukmu. Cepat pergi setelah kamu makan ini. Hudson lapar, jadi dia melahap seluruh semangkuk oatmeal dalam sekejap mata. Memang, dia makan seperti pengemis. Shannon merasa lebih yakin. Namun, Hudson tidak menunjukkan tanda-tanda pergi setelah menghabiskan makanan. Shannon kemudian bertanya dengan dingin, kamu sudah selesai makan. Kenapa kamu tidak pergi? Hudson tersenyum. Seharusnya aku tidak hanya memakan makananmu secara gratis. Bagaimana dengan ini? Aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Apa? Pertahanan Shannon muncul kembali tepat setelah dia baru saja mengendurkannya. Pengemis kecil ini menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan beberapa tentara. Tentu saja, ada sesuatu yang mencurigakan tentang dia. Bagaimana apanya? Pada saat itu, penjaga muncul kembali dengan peluru. Shannon segera mengiriminya tatapan yang berarti agar dia memuat peluru. Hudson melihat kedua ujung gang dan bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya sudah waktunya. Reaksi pertama Shannon adalah ada penyergapan, jadi dia segera mencengkeram pistol di pinggangnya. John, yang bersembunyi di sudut gelap, memperhatikan keributan itu juga. Namun, dia mengabaikannya setelah menyadari bahwa itu hanyalah pengemis kecil yang merengek meminta makanan. Faktanya, ini adalah waktu yang tepat baginya untuk menyelinap ke pekarangan untuk melakukan operasi pencuriannya. Dia segera menekan perangkat komunikasinya. Tindakan. Suara langkah kaki yang menggelegar bisa terdengar bergema di seluruh gang di detik berikutnya. 2 sekawanan serigala muncul dari kedua ujung gang dan semuanya berlari menuju tengah. Tangan Shannon tidak bisa berhenti menggigil. Dia mulai merasakan sesak nafas. Sial, mengapa ada serigala liar di dataran tengah? Apalagi serigala liar ini sebesar anak sapi. Mereka pasti ganas dan siap membunuh.
Kilau mengancam dari mata mereka menimbulkan ketakutan pada siapapun yang berani menatap mereka. Mereka tidak terlihat seperti serigala di rahasia. Ada penyergapan. Shannon bingung untuk beberapa saat sebelum dia akhirnya menenangkan dirinya. Jaga pintunya. Shannon dan penjaga segera menjaga pintu masuk dari kedua sisi sambil terus menembak serigala. Tembakan segera menarik perhatian dua penjaga di dalam pekarangan. Mereka dengan cepat berlari ke pintu masuk dan mulai menembak serigala juga. Hanya itu pertahanan yang tersedia di dalam kompleks militer ini. Di tengah kekacauan, Hudson melihat peluangnya. Dengan hanya satu gulungan ke halaman, dia menyelinap ke kompleks militer dan berjaga di luar rumah Paul Hun. Perintah Zeke kepadanya adalah untuk melindungi Paul Hun. Dia ingin melindungi garis pertahanan terakhir ini. Ada banyak serigala yang sangat cepat dengan tindakan mereka. Terlalu sulit bagi Shannon dan anggota tim lainnya untuk mengarahkan tembakan ke arah mereka dengan benar. Serigala terus menyerang karena titik lemah mereka tidak terkena. Senjata-senjata itu tampaknya tidak banyak berpengaruh pada mereka sama sekali. Hanya dalam 1 menit, serigala-serigala itu menerkam mereka dan menggigit mereka secara gila-gilaan. Memang, ini adalah serigala Siberia liar yang kejam di luar nalar, mereka bisa membidik dengan sempurna pada titik vital manusia. Setelah salah satu penjaga digigit lehernya, darah merah cerah menyembur kemana-mana, membuatnya kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Mereka juga kehabisan peluru. Bagaimanapun, Paul Hun telah meninggalkan tentara. Dia tidak bisa memberikan sejumlah besar peluru untuk mereka. Khawatir, Shannon melemparkan senjatanya ke samping dan mulai bertarung dengan pedang Swiss Army miliknya. Dia adalah yang terbaik dalam pertempuran jarak dekat. Setiap serangan yang dia berikan adalah langkah fatal. Dia berhasil membunuh 3 serigala liar dalam hitungan detik. Namun, dia sudah terluka parah, dengan luka di sekujur tubuhnya. Pertahanan akhirnya jatuh di pintu masuk, dan beberapa serigala liar menyerbu masuk. Oh tidak! Otak Shannon berdengung. Serigala mungkin mengincar kakek. Bab 779. Dia tidak bisa lagi melawan serigala di pintu masuk, jadi dia berbalik untuk lari ke dalam rumah. Saat dia berbalik, dia melihat pengemis kecil yang menjaga rumah tanpa sepengetahuannya. Dia berteriak keras, "Hei! Kamu pengemis, apa yang kamu lakukan?" Hudson tersenyum. "Bukankah aku bilang aku tidak boleh memakan barang-barangmu secara gratis? Hari ini, aku akan menyelamatkan hidupmu." Shannon berteriak dengan marah, "Cepat! Masuk ke dalam rumah dan tutup pintunya. Kamu bukan tandingan serigala liar ini. Mereka mungkin serigala liar Siberia." Hudson mencibir, "Apakah kamu meremehkanku? Bersiaplah untuk tendangan Thunderbolt nanoku yang tak terkalahkan." Shannon bertanya, "Tendangan apa?" "Persetan, kita semua akan menjadi santapan serigala liar berikutnya, dan di sini kamu mencoba bersikap keren." Ketika dia melihat serigala menerjang ke arah pengemis, Shannon melemparkan dirinya ke depan untuk melindunginya. Pada saat yang sama, pengemis itu juga bergerak. Lututnya menabrak serigala liar yang melompat ke arahnya. Kabum! Dengan dentuman tumpul, kepala serigala itu patah oleh lututnya. Dengan busur sempurna di udara, serigala jatuh dari halaman. Serigala tanpa kepala itu mulai menyemburkan banyak darah dari lehernya, membuat pengemis kecil itu benar-benar merah. Kaki pengemis itu tegak lagi sebelum dia menendang serigala liar lainnya. Kali ini, dia menciptakan lubang berdarah di perut serigala ini, dan dunia tak bergerak setelah 2 kali erangan. Pengemis itu tidak pernah berhenti bergerak. Kaki kanannya seperti cambuk kematian saat mencambuk setiap serigala liar tanpa henti. Hanya dalam beberapa menit, ada tumpukan serigala liar di sisi pengemis itu. Dia benar-benar tenggelam dalam darah. Dia bisa menendang gajah yang beratnya beberapa ton sampai mati, jadi serigala-serigala ini bukan apa-apa baginya. Oh sial, oh sial. Shannon tercengang. Yang bisa dia katakan hanyalah, "Oh sial." Apakah orang ini memiliki kaki robot atau semacamnya? Apakah dia memiliki motor di dalam kakinya? Tidak, dia pasti memiliki beberapa motor di dalam kakinya. John dengan hati-hati masuk melalui pintu belakang di tengah keributan dan berjalan ke teras depan, bersiap-siap untuk masuk ke rumah untuk membunuh Paul. Namun, pemandangan di teras depan membuatnya ketakutan. Dari 20 lebih serigala dalam paket aslinya, hanya ada beberapa yang masih hidup. Sisanya sudah menjadi mayat yang bertumpuk di samping pengemis.
Pengemis itu berdiri menjulang dan tinggi di tengah-tengah tubuh, benar-benar berlumuran darah. Dengan matanya yang menyala-nyala, dia tampak seperti dewa pembunuh. Jantung John berdegup kencang. Rencana yang hampir sempurna ini masih memiliki celah. Siapa yang mengira pengemis ini akan muncul tiba-tiba? Pengemis itu pasti bersembunyi di sini sebelumnya. Dia pasti telah diatur oleh Zeke Williams. Siapa yang mengira Zeke memiliki petarung seperti ini di timnya? Proyek ini pasti sudah terungkap, atau Zeke Williams tidak akan mengatur agar seseorang berbaring di sini sebelumnya. Pasti ada mata-mata di dekat Tuan Quinn. Tidak mungkin dia bisa masuk ke dalam rumah, jadi dia hanya bisa mengaktifkan racun di tubuh Paul dari tempat dia berada. Namun, jaraknya terlalu jauh. Dia tidak bisa menjamin bahwa dia bisa mengaktifkan racun di tubuhnya untuk membunuhnya. Dia dengan cepat mengeluarkan seruling dan mulai memainkannya. Lagu yang tidak berirama mengalir melalui pekarangan. Di dalam rumah, Paul, yang dalam keadaan tumbuh-tumbuhan, mulai kejang-kejang dengan mata terbuka lebar dan wajah berkerut kesakitan ketika dia mendengar nada seruling. Melihat lebih dekat akan mengungkapkan bahwa ada cacing yang menggeliat di dalam pupilnya. Shannon segera menemukan John. Sesuatu sepertinya memberitahunya bahwa lelaki tua itu adalah pelakunya. Dia meraung padanya, "Kamu orang tua, aku akan membunuhmu hari ini." Dia menyerang ke arah John. Bab 780. John segera menjadi pucat ketika dia melihat ini. Dia menjatuhkan serulingnya dan mulai berlari. Misi ini adalah milik Tuan Quinn, tapi hidupnya adalah miliknya. Tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan hidupnya sendiri sekarang. Shannon hanya berhasil mengejar beberapa langkah sebelum dua serigala liar mengejarnya. Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan bertarung dengan serigala sebagai gantinya. Hudson sangat ganas sehingga dia mengejutkan para serigala. Mereka tidak berani menyerangnya, hanya Shannon. Hudson hanya bisa menutup pintu rumah dan berlari untuk membantu Shannon menyingkirkan serigala. Dengan kedua keterampilan gabungan mereka atau lebih tepatnya, dengan tendangan Thunderbolt Nano tak terkalahkan Hudson, beberapa serigala yang tersisa terbunuh. Pada saat itu, halaman ditutupi dengan tumpukan serigala mati dan aliran darah. Itu adalah lautan merah, dan bahkan tanaman hijau telah berlumuran darah. Ini memang The Eternal War Grounds. Shannon berjongkok di lantai sambil terengah-engah kesakitan dan kelelahan. "Kamu pengemis kecil, kamu. Benar-benar luar biasa." Hudson melepas kemejanya dan memeras darah dan keringatnya. Ini bukan apa-apa. Jika itu saudaraku, dia pasti akan membunuh serigala-serigala ini dalam waktu singkat, bahkan tanpa setetes darah pun pada dirinya sendiri. Dia tidak akan terlihat celaka seperti aku sekarang. Shannon melebarkan matanya. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada dewa seperti ini di dunia ini? Kamu sebaiknya mengatakan bahwa saudaramu adalah dewa perang. Hudson menggelengkan kepalanya. Tolong, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan saudaraku. Shannon menjadi penasaran, dia sangat ingin melihat seperti apa kakaknya. Pada saat itu, tim penyelamat 50 orang akhirnya datang, meskipun terlambat. Mereka benar-benar terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Semua wajah mereka pucat sementara mata mereka melotot, dan rahang mereka ternganga. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Faktanya, dua prajurit kecil yang lebih lemah bahkan berbalik dan mulai muntah. Apakah ini masih dunia duniawi? Tidak, itu pasti neraka yang paling dalam, neraka tingkat ke-19. Shannon memaksa dirinya untuk berdiri. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Cepat. Masih ada nyawa yang harus diselamatkan. Tim medis segera bergegas menuju penjaga yang terluka parah untuk memeriksa luka mereka. Shannon sangat khawatir. Tolong jangan biarkan ada yang mati, tolong jangan biarkan ada yang mati. Setelah tim medis melakukan beberapa pemeriksaan, mereka berkata, jangan khawatir. Ini hanya luka di permukaan tanpa luka dalam. Mereka semua akan baik-baik saja. Fiuh. Shannon menghela napas panjang. Tim medis ingin membawa beberapa orang untuk berobat. Para penjaga yang berkonflik dengan Hudson awalnya tiba-tiba berdiri dan bergoyang sebelum mereka berlutut di hadapannya. Tuan, perkenankan kami memberi hormat. Hudson terdiam. Semua orang sedang sibuk membersihkan halaman ketika telepon Shannon tiba-tiba berdering. Itu dari Zeke Williams. Shannon buru-buru mengambilnya.
Hans si bodoh, kuharap kau baik-baik saja, kata Zeke. Dia mulai bergejolak dengan kesal ketika dia mendengar nama panggilannya untuknya. Apa-apaan? Apakah kita masih belum selesai dengan ini? Apakah Anda harus terus menyebut saya bodoh karena saya kalah taruhan konyol? Diam. Dia berteriak padanya. Kamu memang bodoh. Tapi tunggu dulu, kenapa kamu tiba-tiba bertanya padaku apakah aku baik-baik saja? Kecuali, dia tahu tentang penyergapan sebelumnya. Shannon masih tidak tahu Zeke telah mengirim Hudson untuk datang dan melindungi mereka. Zeke tertawa. Bukankah ada seseorang yang menyerang rumahmu? Berdasarkan nada bicaramu, kamu seharusnya selamat darinya. Kamu orang bodoh. Shannon meraung histeris. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya jika kamu sudah tahu bahwa ada seseorang yang akan menyergap kita? Tidakkah kamu tahu bahwa kita semua hampir mati?